Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang stabilitas obat. Ini beberapa hal yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, jenis dan cara mengatasi reaksi degradasi obat, uji stabilitas, dan penentuan umur simpan obat. Nah, nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang stabilitas obat, kemudian memahami juga faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, jenis dan cara mengatasi reaksi degradasi obat, dan juga tahu cara menentukan uji stabilitas dan penentuan umur simpan obat. Nah, sebenarnya apa sih stabilitas obat itu ya? Stabilitas adalah simbol kualitas yang penting untuk produk obat atau kosmetik. Jadi, stabilitas obat merupakan kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat obat tersebut dibuat. Dalam hal ini, memiliki kesamaan dalam hal identitas, kekuatan, kualitas, kemurnian, dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Nah, dalam stabilitas obat ada juga istilahnya expiration date ya, atau waktu kadaluarsa, adalah waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu obat tersebut masih dapat dikonsumsi karena masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ada juga istilah shelf life atau waktu simpan, yaitu periode penggunaan dan penyimpanan di mana produk tersebut masih tetap memenuhi spesifikasinya saat disimpan dalam wadahnya dalam kondisi penjualan di pasar. Nah, ada beberapa macam jenis spesifikasi ya. Ada spesifikasi rilis dan juga ada spesifikasi periksa atau waktu simpan atau umur produk. Nah, spesifikasi rilis adalah spesifikasi produk obat yang harus dipenuhi saat pembuatan. Misalnya dia harus memenuhi kadar zat aktifnya antara 95-105%. Nah, kalau yang spesifikasi periksa atau waktu simpan atau umur produk, itu spesifikasi yang harus dipenuhi saat waktu simpannya. Misalnya, kadarnya harus memenuhi antara 90-110%. Stabilitas dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat atau kosmetik untuk dapat mempertahankan batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk tersebut. Jadi intinya stabilitas produk itu menentukan produk tersebut itu masih memenuhi batas spesifikasi yang ditetapkan selama periode penyimpanan dan penggunaan. Nah, sediaan obat atau kosmetik itu dikatakan stabil kalau dia masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan saat produk tersebut dibuat. Nah, sebenarnya ada banyak efek yang tidak diinginkan yang memberikan potensi ketidakstabilan produk farmasi. Ya. Jadi selama proses penyimpanan maupun penggunaan ada banyak kemungkinan yang tidak diinginkan pada produk obat atau kosmetik di bidang farmasi. Yang pertama itu bisa terjadi hilangnya zat aktif. Ya, jadi selama penyimpanan kemungkinan zat aktif obat itu akan hilang atau rusak atau berubah menjadi senyawa toksik misalnya. Kemudian yang kedua, naiknya konsentrasi zat aktif. Jadi bisa jadi kemungkinan konsentrasi zat aktifnya itu akan meningkat. Nah, kalau meningkat ini kan juga berbahaya ya, karena bisa memberikan efek yang tidak diinginkan juga. Kemudian yang ketiga adalah profil bioavailabilitas obat itu berubah, ya, sehingga ada kemungkinan kadar zat aktif atau kadar obatnya itu di dalam darah juga berubah, bisa lebih rendah maupun lebih
tinggi. Nah, kalau berendah, kemungkinan obat tersebut tidak akan memberikan efek yang diinginkan. Nah, kalau kadarnya dalam darah lebih tinggi, bisa memberikan efek toksik. Kemudian yang keempat adalah hilangnya keseragaman kandungan ya. Jadi ada kemungkinan dalam tiap produk obat, misalnya tablet atau kapsul itu keseragaman kandungan itu hilang. Jadi antara tablet satu dengan kapsul yang lain itu memiliki kandungan zat aktif yang kadarnya berbeda. Nah, ini kan juga memberikan efek yang tidak diinginkan juga ya, karena kalau kadar tiap tablet atau kapsul berbeda kan akan memberikan efek yang berbeda-beda juga, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunnya status mikrobiologis. Nah, ini kaitannya misalnya untuk produk-produk obat yang dia harus sifatnya steril, misalnya kayak obat-obat injeksi itu ternyata tercemar atau terkontaminasi dengan senyawa-senyawa mikroba, sehingga kalau produk tersebut sudah terkontaminasi oleh mikroba, tidak steril lagi produknya, tidak dapat kita gunakan lagi produk tersebut karena akan membahayakan bagi pasien. Kemudian hilangnya elegansi produk dan pasien acceptability. Ini misalnya pada produk-produk tablet misalnya, dia dalam penyimpanan itu sudah mengalami perubahan dalam hal warna, atau misalnya terjadi tablet tersebut bentuknya sudah tidak sebagus saat diproduksi. Misalnya dia tabletnya sudah agak istilahnya kayak keripis gitu ya, jadi mudah hancur seperti itu, kan akan mempengaruhi terhadap elegansi produk. Atau juga untuk obat-obat yang bentuknya suspensi, misalnya suspensi atau sirup. Nah, idealnya kan suspensi atau sirup itu kan dia homogen ya, jadi tapi ada kemungkinan misalnya suspensi itu saat penyimpanan dia akan mengendap, akan bentuk endapan, sehingga kalau timbul endapan mungkin akan mempengaruhi kepercayaan pasien kan saat mau menggunakan tersebut. Kalau sudah mengendap, mungkin pasien juga akan ragu untuk menggunakan produk tersebut. Efek yang berikutnya adalah pembentukan hasil urea yang toksik. Jadi ini ada kemungkinan zat aktif obat atau mungkin zat tambahan lain dalam obat tersebut itu akan mengalami perurean menghasilkan senyawa yang toksik. Nah, ini akan berbahaya juga untuk pasien jika digunakan. Kemudian hilangnya kekedapan kemasan. Nah, ini yang penting juga karena memang kemasan produk itu kan merupakan salah satu faktor yang penting juga dalam penyimpanan obat ya. Sehingga kalau ternyata kemasannya itu mengalami kebocoran sehingga tidak kedap lagi, itu akan mempengaruhi stabilitas fisik dari produk obat tersebut. Misalnya tadi yang contohnya yang tablet atau kapsul ya. Kapsul itu kan dia idealnya harus kering ya, harus kering. Nah, kok ternyata kemasannya tuh mengalami kebocoran, akibatnya adalah kapsul tersebut akan menjadi lembek kan, karena dia langsung kontak dengan udara luar seperti itu. Nah, sehingga akan tidak bisa digunakan lagi obat tersebut. Kemudian menurunnya kualitas label. Nah, ini juga penting karena kan sebenarnya label itu juga mengandung informasi penting tentang obat tersebut ya, dari segi cara penggunaan, dosis, efek samping segala macam. Nah, kalau ternyata labelnya itu kualitasnya menurun sehingga mungkin tulisannya tidak terbaca lagi, itu kan juga akan merugikan pasien. Pasien tidak akan bisa mengetahui informasi-informasi penting di dalam label tersebut. Kemudian terakhir adalah modifikasi faktor hubungan fungsional. Nah, ini ada kemungkinan obat-obat itu akan mengalami modifikasi karena dia bereaksi dengan zat lain dalam obat tersebut, atau mungkin bereaksi dengan udara. Nah, ini ada 5 macam jenis stabilitas ya. Yang pertama stabilitas kimia, stabilitas fisika, mikrobiologi, terapi, dan toksikologi. Nah, stabilitas kimia ini kaitannya dengan kandungan zat aktif dalam
senyawa obat tersebut. Jadi stabilitas kimia itu kalau obat dikatakan stabil secara kimia kalau dia mampu mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang tertera pada etiket dalam batasan spesifikasinya. Ya, jadi artinya obat tersebut masih memiliki kadar zat aktif sesuai dengan yang ditetapkan batas spesifikasinya sehingga dapat memberikan potensi atau efek yang diinginkan. Nah, kalau stabilitas fisika itu suatu obat dia dikatakan stabil secara fisika kalau dapat mempertahankan sifat fisik awal dari sediaan. Hal ini dari segi penampilannya, terus kesesuaian dosisnya, keseragaman dosisnya, atau juga keseragaman ukurannya, terus juga disolusinya, disintegrasinya, kekerasan, dan juga kemampuan untuk disuspensikan. Nah, yang ketiga adalah stabilitas mikrobiologi. Nah, ini kaitannya mungkin untuk obat-obat yang dia harus memiliki sifat steril ya. Sehingga suatu obat dikatakan stabil secara mikrobiologi kalau dia memiliki sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba yang dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ya. Sehingga biasanya untuk obat-obat yang perlu memerlukan sifat steril dia ditambahkan zat antimikroba. Nah, yang keempat adalah stabilitas terapi. Nah, ini juga kaitannya dengan efek terapi yang dimiliki oleh obat tersebut ya. Jadi artinya suatu obat itu dikatakan stabil secara terapi kalau efek terapi obat tersebut tidak berubah selama penyimpanan atau shelf life. Yang terakhir adalah stabilitas toksikologi. Nah, ini suatu obat dikatakan dia stabil secara toksikologi kalau tidak terjadi peningkatan toksisitas yang bermakna selama waktu simpan. Misalnya pada suspensi tetrasiklin dikatakan dia stabil secara toksikologi kalau tidak terbentuk senyawa epi dan anhidrotetrasiklin. Nah, untuk uji stabilitas sediaan farmasi maupun kosmetik ya, secara kimia dan fisika dia harus diuji stabilitasnya. Contohnya nih, untuk sediaan-sediaan yang padat seperti serbuk, tablet, kapsul, dan mikrokapsul. Kemudian untuk sediaan-sediaan yang terdispersi seperti suspensi, emulsi, liposom, misel, dan juga untuk sediaan-sediaan yang bentuknya larutan seperti sirup, dan juga sediaan parenteral. Itu harus diuji stabilitasnya secara kimia dan fisika. Nah, untuk uji stabilitas ini ya umumnya memang dilakukan secara kimia, artinya ditujukan untuk mengetahui kadar zat aktif obat tersebut. Nah, walaupun secara kimia ya suatu produk itu masih stabil selama 3 tahun sebelum waktu kadaluarsa, tapi biasanya sudah terjadi perubahan fisik selama 3 tahun tersebut. Jadi memang penting untuk menguji stabilitas secara kimia maupun secara fisika. Nah, ini ada beberapa contoh ketidakstabilan secara fisika untuk beberapa jenis produk obat. Misalnya untuk sediaan padat ya, itu bisa terjadi penurunan bioavailabilitas obat yang disebabkan karena penurunan disolusi. Ya, jadi kalau misalnya suatu obat tersebut ya disolusinya tuh menurun, artinya kemampuan obat tersebut untuk larut ke dalam cairan tubuh itu turun, otomatis akan mempengaruhi bioavailabilitas obat tersebut dalam darah. Nah, akibatnya apa? Kalau ternyata bioavailabilitas obat itu turun dalam darah, akan memberikan efek di mana efek terapi yang diinginkan tidak akan terjadi ya. Jadi tidak memenuhi syarat minimum untuk terapi. Nah, kemudian untuk yang sediaan larutan itu bisa terjadi ketidakstabilan di mana timbul endapan.
Nah, timbulnya endapan ini mungkin memang secara kandungan kimia tetap ya, tetapi untuk larutan-larutan yang sifatnya parenteral ya, digunakan secara parenteral, adanya endapan itu tidak bisa diterima, nggak ada bisa diterima karena akan memberikan efek yang tidak diinginkan terhadap pasien. Nah, kemudian untuk sediaan oral juga seperti itu, karena kalau terjadi endapan, kemungkinan kadar atau dosis obat dalam tiap pengambilan itu akan beda ya. Misalnya untuk pertama jadi yang lapisan atas dengan yang endapan itu kan kadar zatnya kan beda ya. Yang supernatanya itu kan kadar zatnya akan lebih kecil dibandingkan yang di endapannya, sehingga saat kita menuang larutan oral terus tapi tidak kita gocok terlebih dahulu, kemungkinan kita akan mendapatkan kandungan obat yang relatif lebih sedikit ya, karena adanya endapan tersebut. Kemudian yang ketiga, pada sediaan suspensi itu bisa terjadi caking. Caking itu seperti endapan ya, tapi dia keras sekali, bahkan saat kita gocok pun dia susah terhomogenkan kembali. Nah, ini juga akan mempengaruhi dosis dalam tiap sendok tiap sendok obat yang diambil tuh dosisnya akan atau kadar zatnya akan berbeda. Kemudian untuk sediaan krim atau emulsi ya, itu bisa terjadi bentuk krim atau emulsinya itu akan pecah. Nah, sehingga akibatnya apa? Akibatnya obat tersebut tidak akan memiliki sifat emulien yang sama dengan yang seharusnya. Nah, sehingga memang untuk ketidakstabilan secara fisik ini kita tidak bisa menganggap remeh ya. Kita nggak bisa stabil tuh hanya stabil secara kimia aja, asal kadar zat aktifnya sama, tetap sama, kita masih bisa gunakan. Tapi ternyata tidak, karena ternyata ketidakstabilan secara fisika itu akan mempengaruhi ketidakstabilan secara kimia, karena kalau dia secara fisik tidak stabil akan memberikan efek di mana kadar zat aktif obat tersebut juga akan berubah dalam darah, sehingga kemungkinan efek terapi yang diinginkan juga tidak akan tercapai. Nah, ini beberapa contoh uji stabilitas fisik sediaan padat, yaitu tablet. Ada uji kekerasan tablet, uji pelembekan, disintegrasi, porositas, dan disolusi. Beberapa uji ini akan kita praktekkan secara langsung saat praktikum teknologi sediaan farmasi. Nah, sedangkan uji stabilitas fisik untuk sediaan suspensi ya, suspensi itu kan dia diharapkan tidak mengendap, ya. Tidak mengendap, tapi kalaupun dia mengendap, itu dia mudah disuspensikan kembali. Sehingga untuk parameter sediaan suspensi yang perlu diuji stabilitasnya adalah laju sedimentasi dan volume sedimentasi. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti suspensi tersebut dia akan kayak diputar ya, disentrifugasi, kemudian setelah memisah atau terbentuk cake, terbentuk endapan, diambil supernatanya ya, larutan yang jernih diambil dan ditentukan kadarnya. Nah, ini biasanya dilakukan setelah penyimpanan selama 3 bulan. Nah, dia juga dengan cara uji dipercepat, di mana suspensi itu ditempatkan dalam shaker pada suhu 37 ya. Kemudian terus ukur volume sedimentasinya. Nah, sedangkan untuk uji stabilitas fisik sediaan larutan seperti larutan oral dan parenteral ya. Untuk yang larutan oral itu dari segi penampilan ya, secara organoleptis, juga dari segi warna, bentuk, itu diuji secara subjektif maupun dengan menggunakan
indikator misalnya seperti kolorimetri. Nah, untuk uji organoleptis sediaan larutan oral ya, jadi dilakukan uji terhadap rasa, bau, dengan menggunakan tester orang ya. Nah, kemudian juga digunakan kontrol di sini. Nah, ini uji stabilitas fisik untuk sedan-sedan aerosol ya. Untuk sedan aerosol perlu juga diuji stabilitas seperti uji kebocoran, leak testing, terus karakteristik semprotan, analisis uji partikel, uji kelembapan, uji tekanan, batas mikroba, kemudian juga dicek laju penyampaiannya, uji katup, dan juga uji semprotan. Nah, demikian materi tentang stabilitas obat yang bisa saya sampaikan. Ini untuk evaluasinya, silakan nanti dikerjakan masing-masing, kemudian ditulis dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sana. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.